Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1139. Aku juga tidak punya rasa malu. Qiong Ling menatap Ye Guan. Apakah kau berani membunuhku? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani. Qiong Ling merasa lega. Dan Ye Guan melanjutkan, itu aneh. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba memutar tangan kanannya yang memegang pedang King Xuan. Ledakan, jiwa Qiong Ling terserap seluruhnya dalam sekejap. Melihat Ye Guan membunuh Qiong Ling secara langsung, wajah anak laki-laki dan perempuan yang tidak jauh dari situ tiba-tiba berubah. Tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan berlari. Ye Guan tidak mengejarnya. Dia melihat ke depannya. Setelah Qiong Ling dihabisi, hanya tersisa sebuah cincin penyimpanan, sepasang sepatu bot, dan baju besi tebal yang berat. Selain itu, ada juga 6 fragmen hukum tertinggi. Setelah Ye Guan menyingkirkan pecahan hukum tertinggi, dia melihat sepasang sepatu bot di depannya. Bahan sepatu bot itu sangat lembut, seperti katun, dan terasa ringan di tangannya. Di sol dan permukaan sepatu bot, ada beberapa pola rune yang mirip dengan alam semesta Guangxuan, dan pola rune ini mengandung kekuatan misterius yang istimewa. Pada saat ini, Kaisar Lin Tian datang dan berkata, "Saudara Ye, ini adalah sepatu pembersih bumi, senjata suci." Ye Guan menatap Kaisar Lin Tian, senjata dewa yang paling kuat. Kaisar Lin Tian menggelengkan kepalanya. Itu bukan yang terkuat, tetapi di tanah para dewa, itu adalah benda suci tingkat atas. Karena satu-satunya yang lebih baik darinya adalah senjata suci tertinggi yang legendaris. Dan benda suci semacam itu sangat langka. Ye Guan mengangguk dan menatap sepatu bot di tangannya. Bagaimana caranya agar sepatu itu menyerah? Kaisar Lin Tian menggelengkan kepalanya. Tidak. Ini dibuat oleh klan Dewa Besi. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan klan Dewa Besi yang dapat menaklukkannya. Pada saat ini, Ye Guan mengeluarkan pedang King Xuan dan menekannya ke sepatu bot Cele. Sepatu bot Cele tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah dia tersengat listrik. Saat berikutnya, cahaya redup terbang keluar darinya dan langsung masuk ke alis Ye Guan. Segera, sepasang sepatu bot ilusi muncul di lautan kesadaran Ye Guan. Kesadaran ilahi terwujud. Melihat pemandangan ini, ekspresi Kaisar Lin Tian membeku. Senjata ilahi ini juga takut mati. Pikiran Ye Guan bergerak, dan saat berikutnya, sepasang sepatu bot yang luar biasa muncul tepat di kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke atas. Pada saat yang sama, dia merasa tubuhnya seringan bulu. Ye Guan sedikit terkejut. Tiba-tiba, pikirannya bergerak, dan cahaya pedang langsung muncul ribuan kaki jauhnya. Saat berikutnya, dia menghilang dari tempat itu lagi. Dalam sekejap, ratusan cahaya pedang muncul di lapangan. Ketika dia kembali ke tempat asalnya, ratusan cahaya pedang di lapangan belum menghilang. Ye Guan tidak lagi terkejut pada saat ini, melainkan sedikit tertegun, karena kecepatannya telah meningkat sedikitnya 3 kali lipat. Kecepatan awalnya sudah sangat mengerikan, dan atas dasar ini kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Seberapa luar biasa ini? Sepasang sepatu bot di kakinya langsung meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Guan menenangkan keterkejutannya dan mengeluarkan baju besi berat itu lagi. Baju besi itu tampak sangat berat, tetapi sebenarnya sangat ringan. Rasanya seperti gaun kasa di tangannya. Bahannya sangat istimewa dan permukaannya sehalus cermin. Rasanya sangat nyaman saat disentuh. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa baju besi itu terbuat dari sisik setipis kuku. Ye Guan langsung mengeluarkan pedang King Xuan dan menekannya ke baju besi itu.
baju besi itu tidak melawan sama sekali dan langsung menyerah. Setelah Ye Guan menaklukkannya, dia pun punya sebuah pikiran, dan pada saat berikutnya, baju zirah itu muncul di tubuhnya. Ye Guan melihat baju besi itu, yang menyatu dengan tubuhnya. Dia melangkah maju, dan ketika dia melangkah, dia tercengang karena dia menemukan bahwa kekuatannya tiba-tiba meningkat. Ye Guan tiba-tiba melesat maju, dan dengan serangan ini, armor di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Aura kekuatan yang dahsyat itu langsung mengejutkan Kaisar Lin Tian yang berdiri di sampingnya dan mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Setelah Ye Guan berhenti, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menemukan bahwa baju besi ini ringan seperti bulu saat tidak digunakan, tetapi berat seperti gunung saat digunakan. Kekuatannya meningkat lebih dari 5 kali lipat dengan serangan biasa tadi. Jika dipasangkan dengan sepatu bot di kakinya, kekuatannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Baju zirah dan sepatu bot ini sungguh tak terkalahkan. Dia sekarang mengerti mengapa Qiongling menabraknya tadi. Jika bukan karena pedang King Xuan, dia tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan ini. Seringkali, peralatan dapat menghasilkan keajaiban. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan buru-buru melihat cincin penyimpanan Qiongling. Ada beberapa peralatan di dalam cincin penyimpanan Qiongling. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada sebuah pedang raksasa. Pedang raksasa itu lebih dari 10 kali lebih besar dari pedang biasa. Pedang itu sangat lebar. Seluruhnya hitam, tidak memiliki ujung, dan terlihat sangat tebal. Alasan mengapa matanya tertuju pada pedang raksasa itu bukanlah karena dia seorang kultivator pedang, melainkan karena pedang raksasa di dalam cincin itu adalah senjata dewa, yang setingkat dengan sepatu bot dan baju zirah di tubuhnya. Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang besar itu muncul di tangannya. Saat dia memegang pedang itu, tubuhnya tiba-tiba membungkuk, karena terlalu berat, dia hampir tidak bisa menahannya. Ye Guan terkejut, ia melihat pedang besar di tangannya. Pedang itu sangat berat sehingga sedikit menakutkan. Pada saat ini, Kaisar Lin Tian di samping tiba-tiba berseru, "Ini adalah pedang raksasa Dewa Besi dari klan Dewa Besi." Ye Guan menatap Kaisar Lin Tian, "Apakah kamu mengenalinya?" Kaisar Lin Tian mengangguk, wajahnya serius. Pedang ini berada di peringkat ketiga dalam daftar artefak, dan merupakan salah satu artefak representatif dari klan Dewa Besi. Menurut legenda, pedang ini ditempa oleh leluhur klan Dewa Besi menggunakan inti kristal bintang super raksasa, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Saat dia berbicara, tatapan matanya tampak rumit. Klan Dewa Besi pandai-pandai besi, jadi mereka memiliki banyak senjata suci. Qiongling adalah pemimpin klan muda, jadi benda-benda yang dia gunakan pasti setidaknya setingkat senjata suci. Sekarang, semuanya milik saudara Ye di depannya. Bunuh orang dan curi harta karun untuk menjadi kaya. Ye Guan menatap pedang raksasa Dewa Besi di tangannya dan berkata dengan lembut, "Baju zirah ini, sepatu bot ini, dan pedang ini seharusnya menjadi satu set." Kaisar Lin Tian mengangguk. Memang benar, jika ketiga artefak ini digabungkan, kekuatannya akan meningkat pesat. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Satu kekuatan dapat mengalahkan 10 keterampilan. Jika pedang ini dipadukan dengan niat pedang ketertibannya, kekuatannya akan semakin meningkat." Kaisar Lin Tian berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, klan Dewa Besi tidak akan menyerah, kamu." Ye Guan menyimpan pedang raksasa Dewa Besi, lalu melihat ke kejauhan, "Kau boleh pergi." Kaisar Lin Tian ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Saudara Ye, aku ingin bergaul denganmu."
Ye Guan menoleh ke arah Lin Tiandi dan berkata sambil tersenyum, "Mau ikut denganku?" Kaisar Lin Tian mengangguk. "Saya merasa pada dasarnya mustahil bagi saya untuk mencapai Kaisar Dewa tertinggi dengan kekuatan saya sendiri. Jadi saya ingin mencari kakak laki-laki yang baik untuk membimbing saya." Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Apa yang bisa kamu bawakan untukku?" Kaisar Lin Tian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya tidak punya rasa malu." Ye Guan berkata dengan tenang, "Aku juga tidak punya rasa malu." Kaisar Lin Tian, Ye Guan menoleh dan melihat ke kejauhan. "Kembalilah, musuhku bukan hanya klan Dewa Besi, tetapi juga beberapa orang yang tidak dikenal dan kuat. Jika kau tetap bersamaku, itu tidak hanya akan membawa bencana bagimu, tetapi juga membawa bencana bagi keluargamu." Setelah berkata demikian, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di kejauhan. Di tempat semula, Kaisar Lin Tian terdiam sejenak, lalu mendesah pelan dan merasa sangat disayangkan. Selama bertahun-tahun, ia akhirnya mengerti bahwa di dunia ini, sangat sulit untuk membuat nama bagi diri sendiri tanpa seorang kakak laki-laki yang memimpin. Namun, ia juga tahu bahwa bocah pembudidaya pedang di depannya telah membunuh patriark muda klan Dewa Besi, dan ini adalah masalah besar. Dia memikirkannya dan mendesah lagi. Dia tidak cukup kuat, jadi kakak laki-lakinya tidak akan membawanya bersamanya bahkan jika dia muncul. Lebih baik kembali dan meningkatkan kekuatanmu. Setelah Kaisar Lin Tian pergi, seorang wanita dan seorang pria perlahan berjalan keluar dalam kegelapan. Wanita itu mengenakan jubah biru muda, dengan rambut panjang terurai di bahunya, wajahnya sangat halus, seolah-olah dia baru saja keluar dari sebuah lukisan. Lelaki di sebelahnya mengenakan jubah putih longgar, rambut panjangnya diikat tinggi, fitur wajahnya tajam dan bersudut, dan pupil matanya berwarna merah muda. Lelaki itu menatap ke kejauhan, matanya bersinar dengan cahaya aneh, pedang di tangannya setidaknya merupakan artefak tertinggi. Wanita itu berkata, "Kita tidak akan menang jika kita bertarung sendirian." Pria itu berkata dengan tenang, "Belum tentu." Wanita itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria itu berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempatnya. Wanita itu pun berubah menjadi cahaya biru dan menghilang di tempat. Semakin jauh Ye Guan melangkah maju, semakin kuat kedua keinginan kuat itu, dan pada saat ini, bahkan niat pedang ketertibannya pun hanya mampu bertahan. Dia menatap ke kejauhan, dan di ujung pandangannya, cahaya keemasan itu semakin membesar. Dia tahu bahwa cahaya keemasan itu seharusnya adalah inti hukum tertinggi yang ditinggalkan oleh Jenderal Qiongye. Dia semakin dekat dan dekat, tetapi ketika dia masih berada 1000 kaki dari jantung hukum tertinggi, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan kedua kehendak di sini telah meningkat beberapa kali lipat, dan semakin jauh dia melangkah, semakin kuat kekuatannya. Wajah Ye Guan menjadi gelap karena dia mendapati bahwa niat pedang ketertibannya mulai ditekan. Ye Guan menatap jantung hukum tertinggi dengan tatapan penuh tekad saat ia melangkah menuju area inti selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya kini terasa seberat 1000 pon dan sangat sulit. Setelah berjalan beberapa langkah, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah tubuhnya ditekan oleh puluhan ribu gunung, dan itu sangat berat. Ye Guan melirik ke kejauhan. Tatapan rumit melintas di matanya. Pihak lain hanya memiliki 2 wasiat yang tersisa. Tetapi mereka sangat kuat. Jika tubuh aslinya masih ada, seberapa mengerikan itu? Sejak niat pedangnya meningkat, kekuatannya juga meningkat pesat. Tentu saja, dia bukan lagi pendatang baru yang belum pernah melihat dunia. Dia tahu betul bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu.
Belum lagi, Master Sekte Jing dan Master Istana Pertama bukanlah orang yang bisa dia lawan sekarang. Tetapi selain kedua orang ini, ia merasa bahwa ia harus mencapai langit-langit. Tetapi sekarang tampaknya dia masih sedikit berpikiran sempit. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya menjadi fanatik. Dia tiba-tiba meraung dan melepaskan Order Sword Inten miliknya. Merasakan semangat juang Ye Guan, Order Sword Inten miliknya tiba-tiba melonjak ke kejauhan seperti gelombang pasang. Konfrontasi keinginan, Ye Guan melangkah maju selangkah demi selangkah, dan perlahan-lahan, dia semakin dekat dengan inti hukum tertinggi. Pada saat ini, dia mengepalkan tangannya, urat-urat menonjol di wajahnya, dan wajahnya tampak sangat ganas. Ketika dia masih 10 kaki jauhnya dari inti hukum tertinggi, dia tidak mampu lagi mengangkat kakinya, dan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Keinginan itu terlalu kuat, sekarang dia hampir tidak bisa bergerak. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang hebat membuatnya sedikit sadar kembali. Dia terus berjalan maju. Meskipun dia berjalan sangat lambat, dia tetap melangkah maju selangkah demi selangkah. Begitu saja, setelah waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya sampai di cahaya keemasan. Begitu dia tiba di depan cahaya keemasan itu, dia pingsan. Namun di area inti ini, kemauan yang kuat itu lenyap. Setelah beristirahat cukup lama, Ye Guan perlahan berdiri. Ia melihat jantung hukum tertinggi, lalu berbalik dan terbang dengan pedangnya, muncul dari jarak ribuan kaki. Dia tidak pergi, melainkan berbalik lagi dan terus berjalan menuju jantung hukum. Anda tidak akan tahu seberapa sulitnya sesuatu sampai Anda mengalaminya. Jika sulit, maka alamilah beberapa kali lagi. Xiaota tiba-tiba bertanya, "Kamu tidak tertarik dengan inti hukum tertinggi?" Ye Guan perlahan menutup matanya dan berkata dengan tenang, "Itu hanya benda luar. Kamu boleh memilikinya, tetapi kamu tidak perlu mempedulikannya." Saat suara itu jatuh, niat pedang ketertiban di sekelilingnya tiba-tiba bergetar hebat, memancarkan serangkaian suara pedang. Xiaota terdiam sejenak, lalu berkata, "Diao diao diao." Bab 1140. 6 tua, alasan mengapa Ye Guan melakukannya lagi bukanlah karena keinginannya, tetapi karena dia menemukan bahwa niat pedang ketertibannya telah menjadi lebih kental setelah mengalami penempaan keinginannya. Dapat ditingkatkan, penemuan ini sangat mengejutkannya, dan tentu saja, lebih dari sekadar kejutan. Kali ini, Ye Guan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun masih sulit, kondisi mentalnya benar-benar berbeda. Ye Guan perlahan berjalan menuju jantung hukum tertinggi. Setelah waktu yang lama, ia akhirnya tiba di depan jantung hukum. Namun, ia masih tidak mengambil jantung hukum tertinggi. Sebaliknya, ia berbalik dan menerbangkan pedangnya kembali ke posisi semula. Berjalan lagi, berkali-kali, niat pedang ketertibannya menjadi semakin padat di bawah temperamen keinginan itu, dan kekuatannya secara alami menjadi semakin kuat. Pertama kali, ia memerlukan waktu 1 jam untuk berjalan dari jarak 1000 kaki ke jantung hukum tertinggi. Tetapi sekarang, ia hanya memerlukan waktu kurang dari 1/4 jam. Dalam kegelapan, pria berjubah putih dan wanita berjubah biru terus menatap Ye Guan. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening. Dia telah berlatih seperti ini sepanjang waktu. Wanita berjubah biru itu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Pria berjubah putih itu menoleh ke arah wanita berjubah biru. "Zuo Si, apakah kita hanya akan menontonnya berlatih di sana?" Zuo Si, generasi muda pertama dari Divine Punishment Academy. Wanita bernama Zuo Si itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya terus menatap Ye Guan di kejauhan. Dia sebenarnya sedikit bingung.
tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah dengan pria itu. Melihat Zuo Si tidak mengatakan apapun, pria berjubah putih itu berkata dengan tenang, "Aku tidak ingin hanya melihatnya bermain seperti ini." Sambil berkata demikian, dia berjalan menjauh. Zuo Si tiba-tiba berkata, "Zheng Zhao, tunggu dan lihat." Luwak Zhao, dia sekarang adalah pemimpin generasi muda klan raksasa Tianrong dan juga patriark muda klan raksasa Tianrong. Meng Zhao menoleh ke arah Zuo Si, "Menunggu bukanlah gayaku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung berlari ke kejauhan. Serangannya seperti anak panah yang melesat dari busur, sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke area inti. Namun, kecepatannya mulai melambat. Meng Zhao menyipitkan matanya sedikit. Dia meraung, menghentakkan kaki kanannya ke udara, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia bergegas menuju jantung hukum tertinggi. Namun, kecepatannya menurun lagi sebelum meningkat banyak. Lambat laun, kecepatannya menjadi lambat. Ketika dia mendekati jantung hukum tertinggi, kecepatannya selambat kura-kura. Selain itu, matanya merah dan seluruh tubuhnya tegang. Jelas bahwa dia berada di bawah tekanan besar. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berjalan ke suatu tempat yang tidak jauh darinya. Ye Guan meliriknya, lalu perlahan berjalan menuju jantung hukum tertinggi. Dia tidak berjalan cepat, seperti berjalan normal, tetapi dia sangat tenang. Melihat pemandangan ini, wajah Meng Zhao tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tentu saja tidak ingin dikalahkan seperti ini. Dia meraung, dan kekuatan mengerikan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Dia terus bergerak maju. Namun, ketika dia masih beberapa kaki jauhnya dari inti hukum tertinggi, dia tiba-tiba berhenti karena dia benar-benar tidak bisa bergerak. Pada saat ini di area inti ini, kekuatan kemauan benar-benar menakutkan. Luwak Zhao menatap Ye Guan. Karena Ye Guan berjalan ke inti hukum tertinggi dengan sangat mudah. Namun, dia tetap tidak mengambil inti hukum tertinggi, tetapi berbalik dan terbang dengan pedangnya, muncul ribuan kaki jauhnya. Maju lagi, pada saat ini, Meng Zhao merasa terhina, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia mengepalkan tangannya, menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju jantung hukum tertinggi lagi. Namun, kali ini, dia berjalan lebih lambat dan butuh waktu lama sebelum dia bisa melangkah maju. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Meng Zhao tiba-tiba berbalik dan melihat Ye Guan datang ke arahnya lagi. Ketika Ye Guan melewatinya, dia sengaja meliriknya dengan tatapan tenang, lalu terus berjalan maju. Ketika dia tiba di depan jantung hukum tertinggi, dia berbalik lagi, terbang dengan pedangnya, dan muncul ribuan kaki jauhnya. "Jangan diambil, mainkan saja." Wajah Biksu Zhao tampak sangat jelek. Dia menggertakkan giginya dan terus melangkah maju. Akhirnya, dia berjalan di depan Supreme Heart of Law, dan melihat Supreme Heart of Law begitu dekat. Dia sangat gembira, dan tanpa ragu, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, ketika tangannya baru saja menyentuh Supreme Heart of Law, sesaat kemudian, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba meledak darinya. Pupil mata Mongus Zhao tiba-tiba mengecil. Wah! Dalam sekejap, Biksu Zhao langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, seluruh tubuhnya retak dan darah berceceran. Pada saat yang sama, semua keinginan di sekitarnya tiba-tiba berkumpul seperti gelombang pasang menjadi tangan raksasa dan menamparkan Biksu Zhao dengan keras. Di kejauhan, wajah Mongus Zhao berubah drastis dalam sekejap. Dia tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya. Dia berdiri tiba-tiba dan menunjuk jarinya di antara kedua alisnya. Dalam sekejap, tubuhnya tumbuh dengan cepat. Hanya dalam sekejap,
dia tumbuh puluhan kaki lebih tinggi dan berubah menjadi raksasa. Dia meraung dan mengangkat tangannya untuk membela diri. Pada saat ini, tangan raksasa yang dibentuk oleh kemauan menamparkan dengan keras. Ledakan, terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Tubuh Meng Zhao pun ambruk. Dia menyemburkan beberapa suapan darah. Namun dia masih berhasil bertahan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendongak ke tempat yang tidak jauh, dan melihat Ye Guan tiba-tiba berlari ke jantung hukum tertinggi, lalu mengambil jantung hukum tertinggi dan melarikan diri. Persetan, si Luwak Zhao langsung murka dan begitu geramnya hingga ia memuntahkan seteguk darah lagi. Di kejauhan, Ye Guan sudah menghilang. Pada saat ini, tangan besar kemauan tiba-tiba terbang dan mengejar ke arah Ye Guan. Meng Zhao memuntahkan seteguk darah lagi. Ia melihat tubuhnya yang sudah terkoyak. Jika tangan raksasa itu memukulnya lagi, tubuhnya akan langsung hancur. Meng Zhao menarik napas dalam-dalam dan hendak mengejarnya. Pada saat ini, Zuo Si tiba-tiba mengingatkannya, jika kamu mengejarnya sekarang, bisakah kamu mengalahkannya? Wajah Biksu Zhao tampak sangat jelek, dan niat membunuh di matanya nyata adanya. Zuo Si meliriknya, lalu merentangkan kedua telapak tangannya. Sebuah bola cahaya hijau melesat dari telapak tangannya dan kemudian masuk ke dalam tubuh Biksu Zhao. Tak lama kemudian, tubuh Biksu Zhao pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah kembali normal. Meng Zhao menatap Zuo Si, sedikit terkejut, teknik penyembuhan ilahi. Zuo Si menoleh dan menatap ke kejauhan. Kekuatannya lebih kuat dari yang kita duga. Jika kita melawannya secara langsung, kita tidak akan bisa menang. Kita harus bersatu dengan yang lain di sini. Si Luwak Zhao sepertinya teringat sesuatu, dan tiba-tiba bertanya dengan heran, maksudmu menghubungi mereka? Zuo Si tidak mengatakan apa-apa. Meng Zhao melirik Zuo Si dan ragu-ragu. Bekerja sama dengan mereka tidak diragukan lagi seperti mencari kulit harimau. Zuo Si berkata dengan tenang, apakah kamu punya ide yang lebih baik? Luwak Zhao terdiam. Zuo Si berkata, ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan menghilang di tempat. Setelah hening sejenak, Meng Zhao mengikuti. Di sisi lain, setelah Ye Guan melarikan diri sambil memegang Heart of the Supreme Law, ia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Ketika ia menyadari bahwa tangan besar itu mengejarnya, ia dengan cepat memasukkan Heart of the Supreme Law ke dalam menara kecil. Xiao Ta tiba-tiba berkata, dasar orang tua, Ye Guan. Ketika jantung hukum tertinggi diterima di menara kecil, keinginan tanpa pemilik di belakangnya tiba-tiba kehilangan arah, tetap di tempatnya, dan kemudian mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Ye Guan berhenti. Dia berbalik dan menatap surat wasiat tanpa pemilik di ujung pandangannya. Matanya berkedip-kedip. Xiao Ta bertanya, apa yang sedang kamu rencanakan? Ye Guan menatap surat wasiat tanpa pemilik itu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Ta, surat wasiat ini tidak memiliki pemilik. Jika aku dapat menaklukkannya. Xiao Ta bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Guan tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung bergegas menuju ke arah surat wasiat itu. Surat wasiat itu hendak menolak, tetapi Ye Guan langsung menerimanya ke dalam menara kecil, dan dia sendiri juga memasuki menara kecil itu. Setelah memasuki menara kecil itu, ia meletakkan surat wasiat tanpa pemilik itu di padang pasir. Ia memandang surat wasiat tanpa pemilik itu dan berbisik, kekuatan surat wasiat ini sekarang mungkin kurang dari 1/10 dari bentuk aslinya. Menara kecil itu berkata, meskipun surat wasiat ini sekarang tidak memiliki pemilik, mereka pasti tidak akan mudah tunduk kepadamu.
Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Guan tersenyum dan berkata, apa yang mereka andalkan untuk bertahan hidup adalah inti dari hukum tertinggi. Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan tiba di sebuah pulau. Tidak jauh darinya, jantung hukum tertinggi mengambang dengan tenang. Xiaota bertanya, apakah kau ingin melahap hati hukum tertinggi ini terlebih dahulu? Ye Guan tidak berbicara, tetapi menatap jantung hukum tertinggi. Dari jantung hukum tertinggi ini, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat. Hukum tertinggi, dia tahu bahwa inti dari kekuatan ini adalah hukum tertinggi. Harus dikatakan bahwa kata-kata yang diucapkan Kaisar Fan Zhao kepadanya membuatnya sangat gembira. Karena jika dia benar-benar mengubah Guan Xuanfa menjadi suatu metode latihan, orang-orang harus berlatih Guan Xuanfa untuk mendapatkan kekuatan yang lebih dahsyat, dan mereka harus berlatih Guan Xuanfa dengan sukarela. Ada perbedaan besar antara sukarela dan dipaksa. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia perlahan berjalan ke jantung hukum tertinggi. Dia dengan lembut membelai jantung hukum tertinggi. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan itu tak terbatas, seperti alam semesta yang luas dan tak terbatas, tak terduga. Ye Guan perlahan menutup matanya. Xiaota bertanya, ragu-ragu. Ye Guan mengangguk, Tuan Ta, apa yang dikatakan wanita itu benar-benar menyentuh hatiku. Dan aku ingin melakukan itu. Tetapi untuk melakukannya, aku harus mempelajari hukum tertinggi terlebih dahulu. Namun, aku tahu betul bahwa wanita itu pasti memiliki tujuan yang lebih dalam. Meskipun aku bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan meningkatkan metode Guang Xuan milikku sendiri dengan melakukan ini, itu juga sama saja dengan bermain sesuai keinginannya. Aku masih belum tahu apa tujuan sebenarnya dia. Xiaota berkata, tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus membayarnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Lakukan saja. Jika ada konsekuensinya, Tuan Ta dan bibimu akan membantumu menanggungnya bersama. Ye Guan bersambung.